Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita masuk di dalam seri yang ke-78, di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari seorang pahlawan Alkitab wanita yang bernama Naomi. Nah, arti nama Naomi adalah menyenangkan atau kesenangan atau kesukaan. Naomi memiliki seorang suami yang bernama Elimelech, tercatat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 2, dan juga memiliki 2 orang anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kilion, terdapat di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 2, dan memiliki 2 orang menantu perempuan, yaitu Rut dan Orpa, yang tercatat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 4. Nama Naomi pertama kali disebutkan di Alkitab di dalam kitab Rut pasal 1 ayat yang kedua. Dan nama Naomi disebutkan sebanyak 21 kali, dan kitab yang menyebutkan atau menuliskan nama Naomi adalah kitab Rut. Dan terakhir tertulis nama Naomi di dalam kitab Rut pasal 4 ayat 17. Sekarang kita akan membahas kehidupan, bagaimana kisah hidup dari seorang Naomi. Naomi adalah orang Efrata dari suku Yehuda yang berasal dari Bethlehem, tanah Yehuda, yang merantau ke tanah Moab saat terjadi kelaparan hebat yang melanda bangsa Israel. Dan Naomi juga adalah salah satu tokoh utama yang diceritakan dalam kitab Rut, di mana Naomi berangkat ke Moab bersama dengan suaminya Elimelech dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Kita akan baca di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2, nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Dan pada saat di Moab, Naomi kembali mendapat sebuah musibah, yaitu meninggalnya Elimelech yang adalah suami dari Naomi. Ini diceritakan di dalam kitab Rut pasal 1 ayat yang ketiga. Dan kemudian anak-anaknya Naomi mengambil perempuan Moab yang bernama Orpa dan Rut sebagai istri mereka. Tertulis dalam kitab Rut pasal 1 ayat 4. Dan 10 tahun kemudian anak-anak dari Naomi, yaitu Mahlon dan Kilion, juga meninggal. Dituliskan dalam kitab Rut pasal 1 ayat 5. Sehingga Naomi bermaksud untuk kembali ke tanah Yehuda karena tidak ada lagi bencana kelaparan di sana. Dan ini juga dikisahkan dalam kitab Rut pasal 1 ayat 6. Dan saat Naomi ingin kembali ke tanah Yehuda, Naomi melarang kedua menantunya, yaitu Rut dan Orpa, untuk ikut bersama dia pulang ke tanah Yehuda. Alasannya, Naomi sudah tidak memiliki anak laki-laki lagi yang bisa menjadi suami mereka. Akan tetapi
Naomi memang berhasil meyakinkan Orpa untuk kembali ke Moab, sedangkan Ruth bersikeras untuk terus mengikuti mertuanya itu. Naomi bahkan sampai membujuk Ruth hingga 3 kali. Namun Ruth semakin tidak ingin meninggalkan Naomi. Akhirnya bersama Ruth, Naomi kembali ke Bethlehem. Dan ini dikisahkan dalam kitab Rut pasal 1 ayat 7 sampai 18. Kita baca dalam kitab Rut 1 ayat 16 saja. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Nah, kedatangan atau kembalinya Naomi ke Bethlehem itu membawa kegemparan bagi perempuan-perempuan di Bethlehem, karena Naomi pulang dalam keadaan sangat susah. Naomi merasakan kemalangan yang dirasakannya dan dikatakannya berasal dari Tuhan, sehingga Naomi menyebut dirinya sendiri dengan kata-kata Mara yang dalam bahasa Ibrani berarti pahit. Ini kita baca dalam kitab Rut 1 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dan setelah kembali ke Bethlehem, Naomi kemudian berinisiatif untuk mencarikan pasangan hidup bagi Rut. Dan secara khusus atau sengaja Naomi mengatur supaya Rut bisa bertemu dengan Boaz yang merupakan kerabat Naomi dalam sebuah pertemuan khusus ya. Dan setelah itu dikisahkan juga dalam kitab Rut bahwa Boaz dan Rut akhirnya menikah, dan dari pernikahan mereka lahirlah Obed yang kemudian dianggap sebagai anak Naomi, dan dari Obed inilah lahir keturunan Daud. Kita akan baca dalam kitab Rut 4 ayat 16 dan 17. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Ayat 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Dan pada akhir kitab Rut, Naomi digambarkan telah dipulihkan kembali dari segala kemalangan dan kekecewaannya dengan kelahiran Obed yang adalah cucu dari Naomi dan dianggap sebagai anak sendiri oleh Naomi. Nah, itulah kisah perjalanan hidup Naomi. Lalu apa yang menjadi keteladanan Naomi dari kisahnya bagi kita semua pagi hari ini? Yang pasti kita sudah mendengar sebuah kisah bahwa Naomi adalah seorang wanita yang tegar, yang kuat, yang menaruh hormat kepada Allah. Mengapa demikian? Karena dari kisah hidupnya, sekalipun dia ditinggalkan oleh suaminya, yaitu Elimelech, dia tetap hidup bersama anak-anaknya dengan baik. Bahkan sekalipun anak-anaknya itu mengambil Orpa dan Rut dari bangsa Moab, tetapi saya yakin bahwa Naomi mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran Allah Yahweh, Allah Israel. Segala perintah-perintah Allah diajarkan oleh Naomi kepada anak-anak dan menantunya. Sehingga tadi kita juga sudah mendengarkan ayat firman Tuhan dalam Rut 1 ayat 16, di mana Rut yang adalah menantu dan orang Moab itu berkata, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ini menunjukkan bahwa Naomi berhasil untuk membina keluarganya, dan nilai kebenaran yang diajarkan oleh Naomi kepada keluarganya adalah satu nilai yang luar biasa, di mana kita bisa melihat bahwa Naomi adalah seorang wanita yang sekalipun mengalami kemalangan dalam nasibnya, tetapi dia terpilih sebagai salah seorang pahlawan wanita, di mana namanya tercatat dalam kitab Rut, dan dari keturunannya Naomi juga terpilih sebagai asal-usul dari seorang raja yang besar yang tercatat dalam Alkitab, yaitu Daud, dan merupakan asal-usul dari
Mesias, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Dan kita melihat di akhir kisah Rut bahwa Tuhan memulihkan keadaan Naomi. Dan inilah hal yang luar biasa dari seorang Naomi yang tercatat dalam sebuah sejarah penting, di mana dari garis keturunannya dilanjutkan terus sampai kepada kedatangan Mesias. Dan dari keturunan Naomi lahir orang-orang yang berpengaruh di dunia. Bagaimana dengan kita? Mari kita terus menanamkan kebenaran, nilai-nilai kebenaran di dalam keluarga kita masing-masing. Kalau kita sudah memiliki anak, kita mengajarkan nilai kebenaran itu kepada anak-anak kita. Kalau kita memiliki menantu, kita ajarkan nilai kebenaran itu kepada menantu kita, bahkan sampai kepada cucu dan seluruh keluarga kita, supaya kehidupan kita ini menjadi berkat dimanapun kita berada, dan kehidupan kita ini juga mendatangkan pengaruh yang baik buat keluarga besar kita, buat sekeliling kita. Dan keteladanan Naomi hari ini dari kisahnya yang kita dengar, itu membuat kita bisa berkata bahwa Naomi adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Amin.